Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah, jurusan akuntansi, tahun masuk 2019 dengan NIM 19043778. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntansi keuangan lanjutan pada buku BIMS, yaitu soal 45. Yang diminta adalah prepare consolidation work paper for per corporation dan subsidiary for the year ended 31 Desember 2011. Use an amortized excess account. Nah, seperti yang tertera pada soal, harga perolehannya itu sebesar 490.000. Kemudian kita mencari imbalannya dengan cara 490.000 harga perolehan ini dibagi dengan 70% presentasi ke pengakuisisian per corporation terhadap SUL, sehingga didapatkan hasil 700.000. Nah, untuk pengurangnya, yaitu nilai buku Rasul Corporation yaitu 500.000 ditambah 100.000 sehingga didapatkan hasil 600.000. Setelah dikurangi, maka terdapat selisih atau excess diferensial sebesar 100.000. Selanjutnya, alokasi ke aset yang bisa diidentifikasi dan goodwill. Yang pertama yaitu persediaan under value sebesar 5.000, peralatan under value umur ekonomis 3 tahun sebesar 21.000, bangunan yang under value umur ekonomis 7 tahun sebesar 14.000, kemudian paten 40 tahun sebesar 40.000, dan goodwill. Goodwill ini dicari dengan cara setelah kita mendapatkan selisih diferensialnya itu 100.000 yang telah kita cari sebelumnya, 100.000 ini dikurangi dengan persediaan under value sebesar 5.000, peralatan dan bangunannya itu sebesar 21 dan 14, kemudian paten sebesar 40, sehingga hasilnya 20.000 yang menjadi goodwill. Selanjutnya itu kita menghitung laba dari SUL Corporation. Yang pertama, laba bersih dari SUL sebesar 100.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan under value itu sebesar 5.000 dan peralatan under value yang terpakai sebesar 7.000, yaitu 1/3 dari 21.000. Kemudian bangunan under value-nya sebesar 2.000 yang merupakan 1/7 dari 14.000. Kemudian amortisasi patennya sebesar 1.000 yang merupakan 1/40 dari 40.000. Kemudian 100.000 ini dikurangi dengan 5.000, 7.000, dan 2.000, dan 1.000. Sehingga laba yang dihasilkan sebesar 85.000. Nah, untuk mencari non-controlling interest-nya, non-controlling interest ini 30% yang merupakan sisa dari pengakuisisian sebesar 70%. Sehingga 30% ini dikali 85.000 sehingga didapatkan hasil 25.500. Selanjutnya, investasi akhir pada par corporation. Investasi awal pada SUL yaitu 460.000, kemudian ditambah dengan laba dari SUL. Seperti yang telah kita cari di atas, yaitu 85.000. Kemudian 85.000 ini dikali dengan total pengakuisisian oleh par sebesar 70%. Sehingga didapatkan hasil yaitu 59.500. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen ini berfungsi sebagai pengurang, yaitu dividen yang dibagikan oleh SUL sebesar 50.000, kemudian dikalikan dengan presentasi pengakuisisian oleh par, sehingga dividen pengurangnya didapat 35.000. Sehingga investasi akhirnya menjadi 514.500. Selanjutnya kita mencatat jurnal eliminasi untuk kertas kerja konsolidasi. Yang pertama yaitu menghapus laba dari anak. Jurnalnya itu didebit laba dari SUL 59.500, kemudian dikredit dividen sebesar 35.000, dan dikredit investasi pada SUL sebesar 24.500. Selanjutnya yaitu menghapus ekuitas anak dengan cara mendebit modal saham 500.000, debit laba 100.000, dan debit ekses diferensialnya sebesar 100.000. Kemudian pada bagian kreditnya terdapat investasi SUL sebesar 490.000 dan non-controlling interest-nya sebesar 30%. 30% dari 700.000 sehingga didapatkan hasil 210.000. Nah, selanjutnya yaitu
mencatat diferensialnya. Diferensial ini di debit persediaan sebesar 5.000, debit bangunan 14.000, peralatan di debit 21.000, paten di debit 40.000, dan goodwill di debit 20.000. Kemudian pada sisi kreditnya, kita buat selisih atau diferensialnya 100.000. Selanjutnya itu pencatatan persediaan yang telah habis. Jurnalnya itu harga pokok penjualan di debit sebesar 5.000 dan persediaan di kredit sebesar 5.000. Selanjutnya kita mencatat penyusutan. Yang pertama itu ada penyusutan bangunan sebesar 2.000 yang terpakai selama 1 tahun dengan cara di debit beban penyusutan bangunan 2.000 dan di kredit bangunan neto 2.000. Kemudian untuk beban penyusutan peralatan nilainya sebesar 7.000. Itu di debit beban penyusutan peralatan 7.000 dan di kredit peralatan neto 7.000. Untuk beban lainnya itu di debit 1.000, kemudian di kredit paten sebesar 1.000. Kemudian ada beban non-controlling interest sebesar 25.500 di debit. Kemudian di kreditnya terdapat dividen, yaitu 30% dari dividen yang dibagikan oleh SUL. Itu kredit 15.000. Selanjutnya itu non-controlling interest-nya sebesar 10.500. Selanjutnya kita menghapus utang dan piutang. Yang pertama itu ada utang dividen. Pada soal terdapat utang PT Sul Korporasi sebesar 20.000. Nah, utang ini ditanggung oleh Par Corporation sebesar 70% pengakuisisian, sehingga 70% dikali 20.000 dapatlah 14.000 utang dividen di debit dan piutang dividen di kredit sebesar 14.000. Kemudian ada utang dagang dan piutang dagang di debit dan di kredit sebesar 10.000. Selanjutnya kita membuat kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2011. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyalin data yang disoal, data neraca dan laporan laba rugi dari Par dan Sul. Kemudian kita tambahkan dan kurangi dengan jurnal eliminasi yang telah kita buat di atas. Sehingga barulah dapat kita laporan konsolidasinya. Yang pertama yaitu pada laporan laba rugi gabungan terdapat penjualan pada Par dan Sul Corporation yaitu 800 dan 700 ditambahkan menjadi konsolidasinya yaitu 1.500.000. Kemudian laba dari Sul. Laba dari Sul ini pada Par Corporation terdapat 59.500. Kemudian di jurnal eliminasi pada poin A terdapat laba dari Sul di debit 59.500. Sehingga laporan konsolidasinya menjadi 0. Selanjutnya, terdapat HPP pada Par Corporation yaitu 300.000 dan pada SUL 400.000. Kemudian di jurnal eliminasinya pada poin D terdapat 5.000. Setelah ditambahkan semuanya menjadi 700.500. 705.000. Selanjutnya itu beban penyusutan. Beban penyusutan ini terdiri dari beban penyusutan bangunan dan peralatan. Pada Par dan Sul Corporation terdapat nilai beban penyusutan yaitu 154.000 dan 60.000. Kemudian ditambahkan dengan 2.000 beban penyusutan bangunan dan 7.000 beban penyusutan peralatan sehingga laporan konsolidasinya menjadi 223.000. Kemudian beban lainnya pada Par Corporation terdapat 160.000 dan pada Sul Corporation terdapat 140.000. Kemudian di jurnal eliminasi pada poin G terdapat di debit sebesar 1.000. Sehingga laporan konsolidasinya itu sebesar 300.000. Selanjutnya itu beban NCI atau non-controlling interest terdapat pada jurnal eliminasi bagian debit sebesar 25.500. Selanjutnya itu laba bersih sebesar 245.500 pada Par Corporation dan 100.000 pada Sul Corporation. Kemudian saldo laba 300.000 pada Par Corporation dan 100.000 pada Sul. Kemudian di jurnal eliminasinya terdapat saldo laba di debit sebesar 100.000. Sehingga
laporan konsolidasinya menjadi 300.000. Selanjutnya itu dividen. Dividen pada par corporation terdapat 200.000 dan pada SUL 50.000. Nah, di jurnal eliminasi terdapat akun dividen pada poin A dan H, itu sebesar 35.000 dan 15.000. Sehingga total dividen untuk konsolidasi itu 20.000. Nah, laba akhir dari semua ini adalah 345.000 dan 150.000 pada SUL Corporation dan Par Corporation. Kemudian untuk mendapatkan laba konsolidasinya ini dijumlahkan laba pada Par Corporation dan SUL Corporation. Selanjutnya itu perhitungan neraca. Perhitungan neraca yang pertama itu kas. Pada Par Corporation terdapat 86.000 dan 60.000 sehingga dijumlahkan menjadi 146.000. Kemudian piutang usaha pada Par 100.000 dan pada SUL 70.000. Kemudian pada jurnal eliminasi pada poin J terdapat piutang usaha dikredit sebesar 10.000. Sehingga hasil untuk laporan konsolidasinya menjadi 160.000. Kemudian piutang dividen terdapat 14.000 pada Par Corporation. Dan di jurnal eliminasinya terdapat 14.000 di kredit, sehingga piutang dividennya menjadi 0. Kemudian persediaan pada Par Corporation sebesar 150.000 dan pada SUL sebesar 100.000. Pada jurnal eliminasi terdapat persediaan di debit yaitu sebesar 5.000, kemudian di kredit sebanyak persediaan terpakai sebesar 5.000. Sehingga laporan konsolidasinya menjadi 250.000. Aktiva lancar lainnya 100.000 dan tanah 150.000. Kemudian bangunan pada Par Corporation sebesar 140.000 dan pada SUL Corporation 160.000. Di jurnal eliminasinya pada poin C terdapat bangunan sebesar 14.000 di debit. Kemudian di poin E jurnal eliminasi terdapat bangunan 2.000 di kredit yang merupakan bangunan terpakai selama 1 tahun. Sehingga laporan konsolidasinya itu 312.000. Selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan pada Par Corporation sebesar 570.000 dan pada SUL 330.000. Nah, pada jurnal eliminasi poin C terdapat peralatan di debit sebesar 21.000, kemudian peralatan pada poin F di jurnal eliminasi di kredit sebesar 7.000, merupakan peralatan yang terpakai 1 tahun. Sehingga peralatan untuk konsolidasinya 914.000. Kemudian menghitung investasi pada PT SUL itu 514.500. Nah, pada jurnal eliminasi bagian kredit pada poin A dan B terdapat investasi pada PT SUL yaitu 24.500 dan 460.000. Sehingga investasi pada PT SUL habis. Selanjutnya paten. Paten ini muncul pada jurnal eliminasi poin C yaitu sebesar 40.000 di debit, kemudian di kredit sebanyak terpakai pada poin G sebesar 1.000, sehingga laporannya menjadi 39.000. Selanjutnya yaitu goodwill. Goodwill juga muncul di jurnal eliminasi sebesar 20.000 di debit, sehingga di laporan konsolidasinya goodwill sebanyak 20.000. Selanjutnya diferensial. Diferensial muncul pada jurnal eliminasi sebanyak 100.000 pada poin B di debit, kemudian di kredit pada C 100.000, sehingga diferensialnya bernilai 0. Total aktiva pada Par Corporation adalah 1.694.500, sedangkan pada SUL 850.000, dan total laporan aktiva pada konsolidasinya itu 2.091.000. Selanjutnya yaitu kita mencatat liabilitas dan ekuitasnya. Yang pertama yaitu ada utang usaha sebesar 200.000 pada Par dan 85.000 pada SUL. Nah, di jurnal eliminasi pada poin J terdapat utang usaha debit sebesar 10.000. Sehingga di laporan konsolidasinya 275.000. Kemudian untuk utang dividen pada Par Corporation terdapat 100.000 di Par dan 20.000 di SUL. Kemudian di jurnal eliminasinya terdapat di debit
I pada poin I yaitu 14.000, sehingga laporan konsolidasinya menjadi 106.000. Kemudian kewajiban lainnya sebesar 144.000 penjumlahan dari par dan sul. Kemudian ada modal saham sebesar 1 juta pada par corporation dan 500.000 pada sul. Nah, jurnal eliminasi. Pada jurnal eliminasi terdapat pada poin B, di debit modal saham sebesar 500.000, sehingga laporan konsolidasinya menjadi 1 juta. Nah, laba ditahan pada par corporation 345.000, kemudian pada sul 150.000. Sehingga laba ditahan itu menjadi 345.500. Kemudian untuk mencari non-controlling interest, ini terdapat pada jurnal eliminasi pada poin B dan H. Yaitu non-controlling interest-nya itu sebesar 210.000 dan 10.500. Sehingga jika ditotalkan menjadi 220.500. Nah, setelah kita catat seluruh akunnya, didapatkanlah total liabilitas dan ekuitas pada par corporation sebesar 1.694.500, pada Sul Corporation 850.000, dan laporan keuangan konsolidasinya sebesar 2.091.000. Sekian dari saya mengenai tugas akuntansi keuangan lanjutan. Jika ada salah kata dan sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.